Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran, buah karya Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafidhahumullahu ta'ala. Qala muallif, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, wa kana hammuhu idha tilawati lisurati idha iftataha mata at-ta'id bima atlu. Imam Al-Ajurri menyebutkan dahulu para ulama salaf, para orang-orang yang mulia, ketika mereka membaca Al-Quran, hammuhu, tujuannya, keinginannya, targetnya, idaftataha mata at-ta'id bima atlu, yaitu tujuannya, motivasinya adalah mata at-ta'id, kapan aku bisa mengambil pelajaran, kapan aku bisa mengambil faidah atas ayat-ayat yang telah aku baca. Maka ini hendaknya kita jadikan sebagai motivasi. Ketika kita membaca Al-Quran, tujuannya adalah agar kita bisa mengambil manfaat, agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Walam yakun muraduhu mata ahtim surah, dan bukan tujuan utamanya, motivasi yang menjadikan seseorang membaca Al-Quran adalah kira-kira kapan aku selesai menghatamkan Al-Quran tersebut. Ya, menghatamkan Al-Quran adalah tujuan yang mulia, adalah tujuan yang baik. Namun jauh lebih baik di balik itu semua adalah seseorang yang dia ketika membaca Al-Quran, tujuan utamanya adalah dia bisa mentadabburinya, bisa mentadabburi, bisa mengambil pelajaran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ya jangan hanya sekedar kita membaca Al-Qurannya saja tanpa kita mentadabburinya. Maka ketika seseorang hanya sekedar membaca Al-Quran tanpa mentadabburinya, tanpa paham maknanya, maka yang terjadi adalah keluarlah generasi penghafal Al-Quran yang dia hanya hafal sampulnya saja, bukan isinya. Karena yang penting itu adalah isi. Maka tidak heran ada orang yang hafal Al-Quran
namun maksiat masih jalan. Maka ada orang juga yang hafal Al-Quran masih melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Karena yang dijadikan motivasi adalah kapan gimana caranya khatam. Tanpa memiliki target kapan saya bisa paham maknanya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, ini adalah bulan yang memudahkan seseorang untuk bisa membaca Al-Quran. Di bulan-bulan selain Ramadan belum tentu kita bisa membaca Al-Quran dengan tenang, kita bisa menghatamkan Al-Quran. Salah satu caranya adalah seseorang menghatamkan Al-Quran ya di bulan Ramadan. Nah, ada sedikit nasihat, ada sedikit masukan bagi kita yang sudah biasa, bagi antum yang sudah terbiasa ketika Ramadan itu menghatamkan Al-Quran. Maka kita rubah, jangan hanya sekadar menghatamkan Al-Quran saja, tapi gunakanlah di bulan Ramadan ini untuk mentadabburi Al-Quran. Karena tujuan utama seseorang adalah ketika membaca Al-Quran itu adalah mentadabburinya. Bukan ketika membaca kapan saya selesai, bukan itu. Orang membaca Al-Quran selesai 30 juz itu baik. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang belum tentu kita bisa menyelesaikan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Maka bagi antum yang sudah terbiasa khatam Al-Quran, ya rubah. Bagaimana caranya? Misalnya dalam satu hari saya misalnya membaca tafsirnya saya baca, saya pahami. Kalau misalnya ada hal yang belum paham, bertanya atau ikut kajian-kajian tafsir Al-Quran atau mendengarkan kajian tafsir Al-Quran, insya Allah. Dan ditambah dia juga membaca Al-Quran, menyelesaikannya. Maka ini yang baik. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan kebiasaan para salaf, yaitu mereka ketika membaca Al-Quran berpikir kapan kira-kira aku bisa mengambil faedah. Beliau hafizahullah menyebutkan hadihi alamatun dzakaraha rahimahullahu taala li ahli tadabburil Quran. Ciri-ciri tersebut disebutkan oleh Imam Ajurri adalah ciri-ciri yang melekat pada seseorang penghafal Al-Quran. Maka jadilah tujuannya ketika dia memulai membaca sebuah surat adalah hendaklah dia memahami apa yang ditunjukkan di dalam surat tersebut, dan dia bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya. Dan bukanlah tujuan mereka para salafun saleh, orang-orang saleh, para aulia Allah, zaman sekarang sebutannya begitu, para wali-wali Allah. Karena kadang kalau disebut salafun saleh, ini Wahabi. Nah, maka para aulia Allah, para wali-wali Allah, para aulia, itu tujuannya ketika membaca Al-Quran bukan hanya sekedar khatam, tapi tujuannya adalah bagaimana caranya agar paham Al-Quran. Dan jika kita saksikan dari zaman dahulu sampai detik ini, tafsir Al-Quran senantiasa ada. Ulama fulan mengeluarkan tafsirnya, kemudian selanjutnya ada tafsir lagi, selanjutnya ada tafsir lagi. Bahkan di Indonesia itu ada namanya tafsir Buya Hamka Al-Azhar, tafsir Al-Azhar milik Buya Hamka. Kemudian
sekarang Ustadz kontemporer sekarang Ustadz Firanda Adilja juga mengeluarkan tafsir. Padahal Al-Quran itu turun 1400 tahun yang lalu. Dan jika kita perhatikan setiap tafsir-tafsir itu ada hal yang tidak dibahas di kitab tafsir lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu ketika semakin digali maka akan ditemukan semakin banyak faedahnya. Faedahnya akan semakin banyak, manfaatnya akan semakin banyak. Ini bisa dibuktikan tadi. Ketika antum menyandingkan tafsir-tafsir tersebut, dilihat ada faedah-faedah yang baru yang tidak disebutkan pada kitab-kitab kitab-kitab yang antum baca. Tidak ada. Di tafsir ini Tabari menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian Imam Al-Ajurri melanjutkan rahimahullah ta'ala, wa inna ma muraduhu mata akil anillahi jallat azamatuhul khitab. Akan tetapi tujuan mereka para wali Allah ketika membaca Al-Quran adalah mata akil. Kapan aku bisa memahami? Kapan aku ketika membaca Al-Quran yang aku baca tersebut itu merasuki dadaku, sehingga aku bisa mengetahui betapa agungnya dan mulianya Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wa mata astajir, dan kapan aku termotivasi dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena ada pembahasan sebelumnya, jin itu saja dia bisa mengambil faedah. Kemudian mata tabir, dan aku kapan bisa mengambil ibrah, pengalaman. Sebagaimana dalam sebuah pepatah disebutkan, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat-ayat, kisah-kisah, faedah-faedah yang bisa langsung kita petik dan kita pahami. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang omong kosong atau kisah-kisah yang omon-omon belaka. Tapi kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah nyata. Bisa kita temukan bukti-bukti dari kisah-kisah tersebut. Dari peninggalan-peninggalan sejarah membuktikan bahwasanya kisah tersebut itu nyata. Dan tidak ada satupun orang yang pada zaman tersebut itu yang mengingkari kisah tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwahkan kepada orang kafir Quraisy, dikisahkan tentang kisah-kisah para nabi, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Saleh, dan para anbiya yang lain. Tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang mengingkari kisah tersebut. Karena kisah-kisah ini diriwayatkan secara mutawatir, turun-temurun, dari generasi ke generasi. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu bukanlah kesalahan-kesalahan yang asing bagi umat-umat setelahnya. Maka ketika seseorang misalnya dia tidak mentaati atau tidak mempercayai atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, maka dia diancam dengan siksaan-siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat sebelumnya. Kisahnya Nabi Shu'aib, umatnya karena
Mereka ketika menimbang timbangan tidak adil, tidak proporsional, mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala adab mereka. Maka ketika seseorang, misalnya orang yang jualan atau orang yang berbisnis, kemudian dia tidak menimbang sebagaimana mestinya, dia akan segera waspada. Oh, dulu ada umat demikian dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Di sini pensyarah yaitu Syekh Abdul Razak menyebutkan, kenapa tujuannya orang-orang saleh, para aulia itu ketika membaca Al-Quran tujuannya adalah agar dia bisa memahami, bisa mentadabburinya. Li'anna minan nas may yaqra'u surata ila tamamiha. Kenapa Imam Al-Ajuri menyebutkan demikian? Karena ada sebagian orang yang ketika dia membaca surat sampai selesai, dan ketika dia melewati di dalam surat tersebut itu terdapat banyak awamir, perintah-perintah, anjuran-anjuran, atau ketika dia melewati surat tersebut itu terdapat banyak larangan-larangan, wa ka'annaha la ta'nihi, seakan-akan orang tersebut itu tidak memperhatikan bahwasanya ketika dia membaca Al-Quran, dia bukan hanya disuruh, diminta untuk membacanya saja, tapi untuk mentadabburinya. Dan di dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seseorang itu melakukan kebaikan dan melarang dari perbuatan-perbuatan tercela. Tapi seakan-akan mereka tidak mengindahkannya, seakan-akan hanya seperti bacaan saja, seperti dongeng, seperti novel. Orang terkadang ketika baca novel ada hal-hal yang ini sekadar novel, cuman dilewati saja. Ini seperti permisalan orang-orang Khawarij, yang mana mereka, Rasulullah SAW sifati mereka, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang Khawarij tersebut itu keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, cepat melesat. Karena ketika mereka membaca Al-Quran, yang dia baca hanya sampai ke mana? Kerongkongan. Tidak masuk ke dalam hatinya. Maka ada orang yang generasi-generasi yang memahami Al-Quran itu setengah-setengah. Maka tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang, kaum muslimin, yang akhirnya dia terjangkit dengan virus-virus Khawarij, mengkafirkan orang lain. Baca Al-Quran sekali, kemudian pas yang dibuka adalah surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Setelah itu langsung ngebom, menyebutkan Presiden Indonesia tauhid, polisi tauhid, TNI tauhid, halal darahnya, begitu. Padahal nggak selesai, bacanya nggak selesai. Orang-orang Khawarij kan demikian. Maka jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan. Bahkan dalam bab ibadah, kita ketika melihat orang Khawarij itu Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan
ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi mereka ketika memahami Al-Quran, ya memahaminya hanya cuma sampai sampulnya saja, belum masuk isinya. Sehingga tidak heran ada sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan kita tidak perlu terlalu kagum, ibadahnya luar biasa. Tapi Masya Allah, pemahaman akidahnya salah fatal. Maka kita tidak menginginkan generasi-generasi yang demikian. Ada pembekalan tentang ilmu-ilmu dasar Islam. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit-penyakit demikian. Terlebih lagi generasi-generasi muda ini sangat rawan untuk terkena fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Kami dulu punya tetangga tidak jauh rumahnya, ya mungkin hanya berbeda 1, 2, 3 atau 4 rumah samping. Itu dulu orangnya baik, Masya Allah, tabarakallah, baik, santun. Tapi entah kenapa suatu masa akhirnya dia belajar keluar kota, pulang-pulang didapati dia ternyata memiliki pemahaman yang menyimpang. Dan ketika itu banyak sedang ramainya isu-isu terorisme, dan bahkan banyak orang yang mengatakan isu terorisme ketika itu hanya buatan polisi atau tentara atau negara. Ya, kita tidak bisa menafikan, karena teroris itu bisa dibuat oleh negara atau instansi yang berkaitan. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menafikan ada orang-orang yang ketika belajar ketemu guru yang salah. Ya, ketemu guru yang salah banyak modelnya. Nanti ada yang jadi terorisme, ada juga yang ketika ketemu guru yang salah dia sholawatan sambil joget-joget, dia sholawatan sambil DJ seperti apa yang ada di diskotik tempat maksiat. Dia sholawatan sambil memakai pakaian yang kurang bahan. Dia sholawatan sambil bergoyang dengan biduan. Tidak bisa kita pungkiri, banyak orang-orang yang ketika dia salah dalam mengambil guru, yang terjadi adalah seperti itu. Masa misalnya sholawat sambil joget dengan biduan. Ada orang yang mengatakan, itu kan cuma fitnah, itu kan videonya editan. Ketika kita misalnya Maulid Nabi, nggak ada seperti itu. Ya, dolanmu kurang adoh. Ada seperti itu. Banyak kita saksikan. Dan ada juga orang yang akhirnya menuduh bahwasannya kitab Durrul Saniyah itu adalah kitabnya asal cikal bakal terorisme. Padahal ketika kita perhatikan kitab Durrul Saniyah karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau tidak mengajarkan terorisme. Tapi tidak menutup kemungkinan
Orang tersebut bisa saja, tapi bukan yang jadi faktor utama setelah belajar kitab Durrul Saniyah. Tapi bisa jadi ketika dia belajar salah dalam mengambil guru. Gurunya yang mengajarkan tindakan-tindakan anarkis, terorisme, takfir, bukan tauhid fas tapi takfir fas. Bahkan sejarah terorisme pertama atau kejahatan yang pertama, salah satu tindakan terorisme adalah dulu Dzul Yadain, Abdurrahman bin Muljim. Kurang apa Abdurrahman bin Muljim? Seorang laki-laki yang gagah, perkasa, berwajah rupawan, memiliki akal yang cerdas, bahkan di antara orang pilihan Umar bin Khattab. Cukup disebutkan Umar bin Khattab memilih Abdurrahman bin Muljim menjadi salah satu gubernur atau wali kota. Itu sudah cukup menjadikan rekomendasi tazkiyah. Tapi ternyata Abdurrahman bin Muljim salah dalam memahami. Akhirnya melalui tangannya lah seorang khalifah meninggal di tangan Abdurrahman bin Muljim. Siapa itu? Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Seorang melalui tangannya lah seorang khalifah yang mulia, pemilik dua cahaya, karena dia menikahi dua putri baginda Nabi Muhammad SAW. Hafal Al-Quran. Bahkan hafalan Al-Qurannya Abdurrahman bin Muljim itu bukan kaleng-kaleng. Gara-gara disebabkan ada seorang wanita yang cantik jelita mengatakan kepada dirinya, apakah engkau ingin menikahiku? Dan ketika itu wanitanya memang cantik jelita, tapi akidah perempuan tersebut itu bermasalah. Maka antum hati-hati dengan fitnah perempuan. Perempuan itu dari depan malaikat, dari belakang malaikat, cantik. Karena setan menghiasinya. Bahkan sampai nenek-nenek yang sudah tua itu dari belakang tetap kelihatan cantik. Setelah dilihat, ternyata sudah nenek-nenek keriput. Ya tetap cantik. Tetap cantik. Nah, perempuan tersebut mengatakan kepada Abdurrahman bin Muljim, kalau kau ingin menikahiku, maka berilah aku mahar. Apa maharnya? Kepalanya Utsman. Ini mahar yang paling dahsyat yang ada di muka bumi ini. Paling dahsyat di sini dikatakan sebagai mahar yang paling kecil. Gara-gara salah memilih perempuan. Kemudian au ka'anna khitabun li ghairihi, dia seakan-akan tidak mengambil faedah atau tidak memperhatikan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan dia menganggap ayat-ayat tersebut itu bukan ditujukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Walaysa matubah minhu, dan dia juga mengira seakan-akan Al-Quran tersebut itu tidak meminta kepadanya sesuatu agar diamalkan. Tidak ada konsekuensi dari bacaan yang ia baca.
Dia menganggapnya hanya bacaan semata. Wa innamal matlubu minhu mujarradul Qur'an faqat di hadhil ayat. Dia menganggapnya yang diminta dari Al-Qur'an itu ya hanya sekedar membacanya, bukan mengamalkannya, bukan memahaminya. Dan inilah makna perkataan Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sesungguhnya tujuan diturunkannya Al-Qur'an agar seseorang itu mengamalkannya. Namun sangat disayangkan sebagian manusia menganggap Al-Quran itu tujuannya diturunkan itu hanya sekadar dibaca. Maka oleh karena itu banyak di kalangan manusia mereka beranggapan bahwasannya ketika aku membaca Al-Quran ya aku sudah mengamalkannya, mengamalkan apa yang diminta Al-Quran. Padahal yang diminta Al-Quran bukanlah itu. Fal manhaj as-sahih wal masaqul qawim. Akan tetapi yang diminta Al-Quran, apa yang diserukan oleh Al-Quran adalah seseorang ayaqra Al-Quran. Hendaklah seseorang itu membaca Al-Quran dan memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, dan hendaklah dia mentadaburi, merenungi petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, fayaj'al hammahu inda tilawah, sehingga dia menjadikan motivasinya ketika membaca Al-Quran adalah mata at-ta'id. Kapan aku bisa mengambil manfaat, kapan aku bisa mengambil ibrah, kapan aku bisa mengambil pelajaran atas apa yang aku baca dan aku renungkan. Dan bukan ketika seseorang itu membaca Al-Quran tujuannya atau motivasinya adalah kapan aku bisa menyelesaikan surat tersebut. Maka secara tidak langsung di sini seseorang ketika membaca Al-Quran hendaklah dia menikmatinya. Maka bacaan Al-Quran kita dilarang untuk membaca Al-Quran tersebut itu dengan bacaan yang cepat. Karena orang kalau baca Al-Quran dengan cepat kurang bisa memahami makna dan kandungannya. Maka suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bercerita, pada suatu malam aku sholat malam dan aku membaca sekian ayat. Kemudian oleh sahabat yang lain ditanya, apakah engkau membacanya seperti engkau membaca syair? Apa itu syair? Syair itu ya pantun, syair-syair itu. Karena ketika orang membaca syair ya seakan-akan ya cuma sekadar bacanya, cepat, tanpa direnungi, tanpa dinikmati. Maka sahabat senior tersebut menegur, janganlah engkau ketika membaca Al-Quran seakan-akan engkau seperti membaca syair. Padahal Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu bukan syair, dan syair bukan Al-Quran. Apalagi Al-Quran disamakan dengan musik. Kemudian sahabat dikatakan sahabat pemusik. Ini tidak tepat sama sekali. Dan tidak tepat lagi alasan yang mengatakannya. Sangat tidak masuk akal. Fal Qur'anu fihi zawajir. Karena di dalam Al-Quran tersebut banyak motivasi, hal-hal yang mendorong. Begitu juga di dalamnya mawaid, peringatan, pelajaran, wa ibrah, wa iddah dan mau'idah.
fal maqamu yahtaju ila mujahadati lin nafsi ala tahqiqi hadhil ma'ani. Maka oleh karena itu, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak peringatan, motivasi, kemudian pelajaran, faedah-faedah yang sungguh luar biasa. Maka oleh karena itu, ketika seseorang membaca Al-Qur'an, yang diminta adalah seseorang itu mujahadah, seseorang itu berusaha, seseorang itu bersungguh-sungguh ketika membaca Al-Quran agar dirinya bisa merealisasikan apa yang diminta oleh Al-Quran itu sendiri, yaitu mentadabburinya. Bagaimana caranya agar saya bisa mentadabburi Al-Quran? Bagaimana caranya agar saya bisa paham? Bagaimana caranya agar aku ketika membaca Al-Quran aku bisa menangis? Bagaimana ketika aku membaca Al-Quran aku bisa menikmatinya? Bagaimana ketika aku membaca Al-Quran aku nyaman, aku tenang, aku tidak ingin bercepat-cepat ria ketika membaca Al-Quran. Aku ingin menikmati apa ya bacaan Al-Quran tersebut, apa yang aku baca. Bukan ketika seseorang membaca Al-Quran gimana caranya cepat selesai, bentar lagi halaqah selesai jam 10, cepat selesai. Nah, tapi gimana caranya ketika aku membaca Al-Quran aku bisa mentadabburinya, nyaman, enjoy. Bagaimana ketika aku misalnya membaca Al-Quran, sholatku bisa lama. Bagaimana ketika aku ikut sholat, bacaan imam tersebut itu bisa aku renungi, walaupun misalnya suaranya biasa saja. Karena Al-Quran itu ketika dibaca konsekuensinya yang diminta adalah seseorang untuk bisa merenunginya. Di anna tilawatal Qur'ani ibadatun wal ibadatu la takunu bi ghaflah. Kenapa ketika seseorang membaca Al-Qur'an seseorang dituntut untuk merenungi dan mentadabburinya? Karena seseorang yang membaca Al-Qur'an adalah seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidaklah mungkin bisa dilaksanakan oleh seseorang yang lalai. Maka orang yang lalai tidak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Kalaupun dia bisa melaksanakannya, maka akan ada banyak rukun-rukun, syarat-syarat yang belum ia penuhi. Maka tidak heran ketika membaca Al-Quran ya hanya sekadar membacanya tanpa ada hal yang dia renungi, tanpa ada hal yang bisa dia tadabburi, tanpa ada hal yang bisa dia ambil pelajaran. Maka seakan-akan ketika selesai membaca Al-Quran ya biasa saja, seperti seseorang selesai membaca buku bacaan lainnya. Ini tidak diminta oleh Al-Quran. Al-Quran meminta kita merenunginya. Bagaimana ketika kita selesai membaca Al-Quran ada hal baru dalam diri kita, ada motivasi, ada amalan yang mau kita realisasikan. Karena seseorang ketika membaca Al-Quran dia dituntut agar ketika dia membaca Al-Quran yang notabene ini adalah ibadah, bagaimana dia bisa menghadirkan hatinya sehingga dia bisa merenunginya. Dan telah dijelaskan oleh Al-Alamah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, di antara thimar, buah atau faedah yang bisa seseorang dapatkan dari seseorang yang dia mentadabburi Al-Quran dalam sebuah pasal yang mulia di dalam kitab beliau yaitu Madarijus Salikin.
dan ini faedahnya sangat banyak sekali. Insyaallah faedah-faedah ini akan kita baca pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan antum persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita tutup dengan doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.